Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Polanharjo, Bapak Joko Susilo MPD. Yang kami hormati Bapak Sutarto SPD selaku pengajar praktik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tamu undangan kegiatan visi dan diskusi visi dan prakarsa perubahan CGP Angkatan 8 SMA Negeri 1 Polanharjo dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas karunia, nikmat, dan kesempatannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat sambutan pengajar praktik Bapak Sudarto SPD, yang kelima inti acara diskusi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Wahyu Trimulyani dari SPD MPD, dan yang keenam adalah lain-lain. Acara yang ketujuh adalah penutup. Oleh karena itu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, waktu kami aturkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. selaku PP itu pengurus pusat dari pengurus daerah di Klaten, PP pengajar praktik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Komunitas praktisi, tidak pakai nama. Yang saya banggakan adalah siswa, siswi yang mewakili teman-temannya di ada ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama Bu Wahyu dan Pak Darto sebagai CGP dan sebagai PP. Insya Allah nanti banyak yang akan diberikan berbeda. Tapi biasanya kalau ada penggerak, biasanya itu identik dengan pantun. Begitu jelasin dulu. Naik di Sedayu, singgah di Kota Babat. Kok benar ada? Tak ulangi. Naik bis Dayu singgah di Kota Babat. Bingko Babat enak rasanya. Bu Wahyu memang guru hebat. Guru hebat banyak karyanya. Jadi mungkin Pak Darto pun saya sampaikan bahwa bukan itu betul, Bu Wahyu itu banyak karyanya dan siap menerima tantangan. Tantangan itu pertama kali saya belajar kembali ketika pandemi. Saya berpikir tidak mungkin ini, ternyata realisasi. Pada waktu itu pandemi itu SMP 2 Klaten itu heboh dengan wastafel tenaga listrik, ya, dengan sensor. Terus saya buat Bu, jadi yang lebih heboh pakai tenaga surya. Saya berpikirnya
mungkin kayak terus saya lupa gitu. Terus tiba-tiba gue datang, Pak, ini saya sudah siap untuk daftar dirinya dikasih siswa-siswanya, dan alhamdulillah ada waktu itu wastafel bertenaga surya luar biasa. Kemudian ada banyak lagi, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling terakhir ini bersama Bu Mbak Iki, Mbak Kurnia, Mbak Aruf mengatakan siswa masuk ke opsi proposalnya masuk 4 ke tingkat nasional. Jadi itu betul-betul pelajar siswa Indonesia. Pertama tidak masuk sama sekali, kedua ditolak, dan ketiga langsung 4 lolos tingkat nasional. Semoga nanti di antara 4 itu lolos dapat peringkat semuanya, sehingga bisa membawa terbang lebih tinggi SMA bisa Belajar. Bapak Ibu dan anak-anak, jadi banyak manfaatnya untuk guru penggerak. Dan sekolah kita sekolah penggerak, tapi guru penggeraknya sedikit. Saat itu yang perlu saya sampaikan, sukses selalu buat Wahyu dan Bapak Ibu semuanya, dan juga Pak Dato. Semoga hari ini memberikan pencerahan, memberikan bekal kepada kita semua untuk menghadapi pembelajaran pada berikutnya. Anak-anakku jangan lupa nanti banyak bertanya ya. Kira-kira aku tanya seperti Pak Dato tidak galak. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ibadatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama kami menghormati Bapak Joko Susilo, Menteri Pendidikan yang kami banggakan, dan Bapak Ibu baik dari tenaga usaha, kemudian dari Bapak Ibu guru, komunitas praktisi, dan para materi dan diskusi yang Pak membahas tentang kita tahu tentang apa sebenarnya. Kita betul-betul melingkar biasa santai, ya kita nggak apa-apa. Tapi kaget betul, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi yang akan saya sampaikan nanti dengan bersama Bu Wahyu Mulyandari, karena belum menyebutnya ya. Jadi yang disampaikan kajian nanti yaitu tentang refleksi lingkungan belajar di sekolah ini. Kemudian yang kedua, refleksi tentang perubahan guru dari modul yang dipelajari oleh guru dulu, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian yang keempat, nanti ada rencana merintis komunitas praktisi, karena kalau sudah ada, mungkin Bapak Ibu masih dalam proses ya pendidikan TGP telah belajar membuat visi dirinya sendiri maupun untuk sekolah. Kalau nanti memang di sekolah visi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang ada di ruangan ini. Sehat, bahagia, alhamdulillah. Pak Nur bahagia. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Puranaharjo, Bapak Joko Susilo MPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Sudarto SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Waka, serta Bapak Ibu guru yang sudah bersolawat dalam acara ini. Padahal cuti, tetapi saya bangga sekali dan bersyukur karena Bapak Ibu guru berkenan hadir untuk rawat di acara ini. Yang terakhir, anak-anakku yang
sudah bergabung di acara ini. Perlu kami perkenalkan Pak dan baik. Saya di sini akan nyun sewu minta izin untuk memandu diskusi mengenai visi dan prakasa perubahan. Izinkan saya untuk berdiri ya Pak Din. Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar punggur Palarang, bukan lagi punggur Palarang yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Boleh sedikit kami meminta semacam tanggapan dari puisi tentang Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno. Apa yang bisa Mbak Rita sampaikan tentang puisi tersebut? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Putri Maharani. Izin menanggapi puisi dari Bapak Insinyur Soekarno ini sangat indah serta memiliki makna yang sangat mendalam mengenai tentang kemerdekaan Indonesia seperti itu. Juga menceritakan tentang anak-anak yang ada di desa. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rita. Mohon tepuk tangannya untuk menonton. Baik, sekarang bagaimana pandangan dari seorang sosiologi? Monggo Pak Akbar. Bapak Ibu mohon izin menanggapi atas puisi yang disampaikan oleh dua yang sangat bersyukur di Indonesia. Dari puisi yang disampaikan tadi gambarkan secara singkat mungkin menggambarkan berbagai macam keanekaragaman yang ada di sekitar baik itu alam maupun sumber-sumber daya yang lain. Itu mungkin secara singkat menggambarkan bahwa Indonesia itu sangat baik. Banyak sekali potensi. Kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjaga dan memanfaatkan. Jadi semuanya seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang saya banggakan, sekilas tentang Aku Melihat Indonesia dari Bapak Insinyur Soekarno di situ menggambarkan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tetapi satu sudut pandangnya bermacam-macam keanekaragaman yang ada dengan sebutan beberapa gunung maupun pulau, tapi satu siapa? Indonesia. Ini yang akan kita bawa nantinya. Bahwa secara jujur di sekolah itu pasti berbagai macam latar belakang peserta didik, demikian juga Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan.
tetapi keanekaragaman tersebut harus kita kesampingkan untuk satu visi, yaitu memajukan SMA Negeri 1 Polan Harjo. Yosyawu tadi ketika Bapak Ibu mau memasuki ruangan sampun diaturi dua lembar kertas. Yang pertama tentang kalimat rumpang, monggo dipun serat. Kita beri waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk mengisi tersebut sebelum kita berdiskusi. Monggo Mbak Sandra, kita baik Bapak Ibu, sekilas kalimat rumpang tersebut nanti akan mengarah kepada visi sekolah kita, ya, akan mengarah kepada visi sekolah kita. Bapak Saudara, di sini kami menghadirkan siswa dengan tujuan adalah apa sesungguhnya keinginan para siswa. Kita cross-checkkan dengan apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu guru. Apakah nanti saling mendukung atau bagaimana? Jadi seperti itu tujuannya. Mungkin ini bisa membantu bahwa dalam kurikulum Merdeka tujuannya adalah membentuk peserta didik yang berkarakter P5, ya. Di mana P5 ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini arahan dari kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Di samping itu pada saat ini pihak pemerintah sedang mencanangkan tentang Merdeka Belajar. Apakah sesungguhnya Merdeka Belajar? Monggo Mbak Sandra. Tujuan dari Merdeka Belajar yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat masing-masing sehingga dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai. Sedangkan filosofi dari Merdeka Belajar yang pertama, filosofi Merdeka Belajar ini banyak didukung dari filosofinya Bapak Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu tentang kemandirian. Jadi dituntut peserta didik kedepannya adalah peserta didik yang memiliki kemandirian di dalam segala bidang. Dan yang kedua yaitu engarso sungkula ing madya bangun karso tuturi handayani. Di sini lebih berpihak kepada guru, ya. Jadi diharapkan bahwa guru bukan hanya mengajar, mendidik, tetapi juga menjadi contoh teladan bagi para siswanya. Karena dengan keteladanan tersebut akan membekas pada diri siswa di dalam membentuk karakternya. Karena ada yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini juga berupa produk, tapi jika berupa karakter, maka peserta didik akan mengamati bagaimana karakter tingkah laku dari Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu guru yang menghamba pada murid. Di sini itu nah, ini apa ya? Konotasi yang kurang tepat. Menghamba itu bukan berarti kita harus tunduk kepada murid, tetapi kata menghamba adalah bagaimana menjadi seorang guru yang bisa mengetahui kebutuhan siswa sesuai dengan karakter, sesuai dengan perkembangan pengetahuan serta fisiknya. Ketika kita mencintai anak-anak kita dengan baik sebagai seorang guru, maka kita akan menjadi totalitas.
Dalam artian apa? Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memberikan pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mari kita mulai diskusinya. Yang pertama yaitu kita akan menyelesaikan kalimat rumah tentang cita-cita anak muridku. Di sini kami menampilkan dua. Yang pertama berdasarkan guru dan yang kedua dari keinginan anak itu sendiri. Ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang belajar dengan gembira, kemudian memiliki sikap yang mandiri, kreatif, inovatif, bernalar kritis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap yang pengen. Yang nulis agak pelan-pelan, Mbak. Kita itu butuh ekstra itu. Tenang, sebelum Bapak. Ya, ini Bapaknya. Belajar dengan senang, gembira, kemudian memiliki sikap yang mandiri, kreatif, inovatif, kritis, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan buat Bu. Aku semuanya sudah isi sama Bu. Kalau Bu Eni, pripun Bu Eni? Terima kasih, saya sudah tidak ngarang Pak Sabar, nanti pikiran ngarang. Kita memiliki murid-murid yang soleh, soleha, kreatif, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berbudaya. Pelajar Pancasila apa Bu tadi? Pelajar Pancasila dan berbudaya. Tulis Mbak. Oh, hei, nyentuh. Soalnya ada apa? Nah, pelajar Pancasila dan berbudaya. Terima kasih Bu Eni, tepuk tangan buat Bu Eni. Ini yang dari generasi muda dulu ya Pak Joko ya. Izin Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh dikasih puisi, saya ambil dulu ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli terasi, tidak lupa membeli roti. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sangat luar biasa. Silakan ya Bapak Ibu. Pagi-pagi semangat gitu ya. Itu berat ya. Amin. Di sini ada pertanyaan tadi sudah saya tulis. Masih pertanyaan pertama Bu? Iya. Kita memimpikan murid-murid yang jawabannya, saya menurutnya di sini adalah berkarakter. Singkat saja, berkarakter Mbak. Mungkin itu saja. Nanti bisa dilanjutkan saat diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, singkat, padat dan jelas, berkarakter. Itu sudah banyak sekali isinya cakupan. Baik, sekarang kita mau melihat dari anak-anak kita. Yang nomor 1 apa Mbak Mada? Saya memimpikan menjadi murid yang baik, soleh, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soleh. Pelan-pelan saya. Betul. Sudah tekan. Soleh, Soleha. Kopi kanan soleh. Patahin soleh. soleha, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berpikir kritis, Berpikir kritis. kreatif, tetap belajar dan terus berkembang. Terima kasih kepada Mbak Mada, luar biasa. Artinya bahwa anak-anak kita memang sudah memiliki arah ke depan yang semangat lebih baik. Yang mau diimpikan seperti apa? Terima kasih.
Monggo Pak Nurhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti kalau jawaban saya tidak menyasar ya, karena sepertinya saya juga belum sadar dari tidur saya. Kita percaya bahwa murid adalah subjek di dalam pembelajaran yang memiliki potensi yang dapat ditumbuh kembangkan. Subjek dalam pembelajaran yang punya potensi yang dapat ditumbuh kembangkan. Pak Nurhadi luar biasa. Monggo sekarang yang Nurhadi muda. Bu Nia. Jadi di sini saya menuliskan bahwa kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang menentukan kemajuan negara Indonesia. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu Guru tentang kalimat umpan yang kedua? Oh, siap Bu Eni, matur nuwun. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki potensi, bakat, karakter, dan keunikan yang berbeda-beda. Matur nuwun Bu Eni, luar biasa. Sekarang kita ke anak. Nah, anak tolong dinaikkan deh, pertanyaannya deh, yang anak deh. Ya, saya percaya bahwa saya adalah murid yang Tifa. Terima kasih Bu Wahyu. Perkenalkan, saya Tika. Saya bermimpikan menjadi murid yang aktif dalam pembelajaran di kelas, memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, selalu aktif dalam mengikuti kegiatan sosial, serta saya memimpikan menjadi murid yang aktif dalam pembelajaran di kelas, memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi dengan efektif, selalu aktif dalam mengikuti kegiatan sosial, dan menjadi siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Anak-anak kita sudah sadar betul kemampuanmu, kemampuannya sudah sadar betul. Baik, kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, ini untuk Bapak Ibu Guru, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang saya Pak, ini Bapak Waka Sarana dan Prasarana, Bapak Agus Wahyudi, Bapak. Pagi-pagi ikut diskusi. Diskusi di lab TIK. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan di sekolah kita mengutamakan ya biar kita foto kancane gitu ya. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan karakter baik. Pak Agus Wahyudi. Jadi usianya masih muda tapi senior saya di Mapel Fisika. Oke, berikutnya dari sebelah sini gede. Mohon izin memperkenalkan ini Ibu PAT KTW SMA Negeri 1 Purworejo, Ibu Aulia. Terima kasih Bu Wahyu. Yang ketiga kami coba untuk menjawab. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid.
Matur nuwun. Luar biasa, kebutuhan murid itu sudah multi kompleks nggih Pak Joko Trisilo nggih, mulai dari 8 SMP sampai semua nggih Pak niki Pak nggih. Nulisnya sama, Bu. Oh nggih, alhamdulillah lebih ada. Saya harap itu harus lulus ya? Agak merah dikit ya. Oh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjut untuk kalimat rumpang yang ketiga. Nanti per kalimat akan kita padukan antara pendapat Bapak Ibu Guru dengan siswa. Untuk yang siswa Mbak, bisa dinaikkan ke atas. Oke. Di sekolah, guru mengutamakan apa? Di sekolah, guru mengutamakan Mas Raditya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raditya Nurmaya Bumi. Menurut saya itu di sekolah guru mengutamakan kualitas mengajarnya pada siswa dan siswinya. Alhamdulillah, berarti yang saya lupa Joko Trisula kita benar-benar disanjung oleh anak-anak karena kita mengutamakan pembelajaran gitu gitu. Terima kasih, luar biasa. Lanjut kalimat rumpang yang ke berapa Mbak? 3 ya? 4. Kalimat rumpang yang keempat. Sinten nggih, yang belum itu kayaknya nanti kan yang guru mana? Murid sekolah kita sadar betul bahwa monggo Mbak Vivi. Nanti kalau salah dibetulkan ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada 11 budaya semampol yang harus dicapai. Luar biasa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada budaya semampol yang harus dicapai. Terima kasih. Berikutnya saya masih ke guru sosiologi lagi aja. Guru sosiologi itu biasanya beda kok. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan jalan perhubungan kita. Jalan kita. terima kasih tepuk tangan buat Pak Akbar. Sekolah merupakan jalan untuk meraih cita-citanya. Mari kita cross check dengan anak-anak apakah betul seperti itu. Kalimat rumpangnya bagaimana Mbak Chandra untuk yang siswa? Nah, di sekolah sebagai murid saya sadar betul bahwa di sekolah sebagai murid saya sadar betul bahwa Mbak Rintan. Baik, terima kasih. Izin mengungkapkan pendapat saya mengenai di sekolah sebagai murid. Saya sadar betul bahwa pendidikan adalah sebuah kesempatan berharga yang dapat mengubah hidup kita sebagai para murid. Terima kasih. Sejalan dengan pemikiran dari Pak Akbar bahwa sekolah merupakan salah satu jalan untuk mencapai cita-citanya. Baik. Berikutnya kalimat rumpangnya adalah monggo Mbak Chandra. Kita warga di sekolah yakin untuk. Kita di sini berarti Bapak, Ibu, guru serta tenaga kependidikan. Saya ulangi, kita warga di sekolah yakin untuk monggo Bu Sumber. Terima kasih. Jawab saya singkat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan. Yakin untuk memajukan pendidikan. Yang dibujuk sekarang ya, Pak Nurhati. Apa Pak? Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat meningkatkan potensi siswa. Luar biasa. Memajukan pendidikan dengan meningkatkan potensi siswa ada hubungannya ya Pak, di mana potensi siswa masuk di dalam memajukan pendidikan.
warga sekolah yakin dapat mewujudkan. Wah, pokok itu keinginan tadi. Matur nuwun Pak Joko. Nah, kita yakin dapat mewujudkan apa yang menjadi visi misi kita, bisa cita-cita visi dengan cita-cita harus sama gitu. Berikutnya Mbak, untuk kalimat numpang siswanya Mbak. Kita murid di sekolah yakin untuk ya. Iya, jawabanmu apa? Kita murid di sekolah ini yakin untuk selalu menjaga kebersihan sekolah, kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan selalu menjaga kejujuran. Lagi untuk siswanya, siapa ya? Iman. Kita murid di sekolah ini yakin untuk saling mendukung dan mendorong satu sama lain dalam mencapai kesuksesan. Yakin bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengembangan karakter dan sikap positif. Baik. Kalimat numpang yang berikutnya terakhir ya Mbak. Oke, baik. Kita dan warga sekolah paham bahwa monggo Bu Aulia. Mantan kita dan warga di sekolah paham bahwa agak panjang ya Pak Chandra. Zaman selalu berubah dan harus dapat beradaptasi dengan baik. Matur nuwun Bu Ayu. Terima kasih Bu Aulia. Sudah bisa terekam? Sudah? Oke. Baik. Ini kayaknya harus Pak Joko Tesuha ini yang ngendiko ini. Monggo Pak. Kita dan warga di sekolah paham bahwa tidak mudah mewujudkan keinginan-keinginan tadi. Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan tadi, sehingga perlu ikhtiar atau usaha yang luar biasa. Bapak, yang terakhir untuk siswa, terima kasih. Kita dan warga di sekolah paham bahwa sekolah tempat untuk pengembangan pengkaderan generasi penerus bangsa. Terima kasih Pak Nurhadi. Baik, nanti kita satukan ya dari beberapa pendapat Bapak Ibu Guru untuk kalimat rumah yang terakhir untuk siswa apa Mbak? Kita dan warga di sekolah paham bahwa kita berarti Anda ya, kita berarti Anda. Mada. Kita dari warga sekolah paham bahwa setiap siswa dan siswi memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Nanti kita tidak apa-apa. Yuk, Maika. Kita dan warga sekolah paham bahwa belajar bukan hanya tentang menerima informasi, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan dan kreativitas. Di sini saya selalu mengingat apa yang dikatakan Pak Joko Tesuha, tidak ada salah dan benar dalam berpendapat di sini. Jadi semuanya harus kita fasilitasi. Monggo ada masukan dari Mbak Sandra. Di sini saya percaya bahwa saya adalah murid nih tadi. Saya percaya bahwa saya adalah murid yang terus mentaati peraturan. Yakin taati peraturan. Ini pasti jadinya mentaati peraturan juga luar muncul ya, disiplinnya muncul pasti itu. Karena seperti kata Pak Awe, semi militer itu pasti disiplin muncul ya Pak Awe ya. Dibaca. Saya percaya bahwa saya adalah murid yang
berjiwa sosial tinggi dan peduli sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, serta dapat mengikuti kerjasama tim dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Berarti di sini nanti anak-anak kita sudah memunculkan karakternya. Satu, karakter disiplin, yang kedua berjiwa sosial, kemudian apa lagi, Mbak? Oke, pemeliharaan dan perhatian individu terhadap para siswa. Sosial juga, ya, cenderung ke sosial. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Mari kita rangkum satu persatu dari kalimat rupang yang ada, kemudian akan kita satukan dalam satu visi. Yang pertama, Mbak, kita memimpikan murid-murid yang belajar dengan gembira, belajar dengan senang, memiliki sikap yang mandiri, kreatif, inovatif, kritis, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga memimpikan murid-murid yang belajar Pancasila dan berbudaya. Kita juga memimpikan murid-murid yang berkarakter. Sedangkan anak-anak menyampaikan bahwa saya memimpikan menjadi murid yang baik, soleh, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, senang belajar, terus berkembang, aktif dalam pembelajaran di kelas, memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi dengan efektif, selalu aktif dalam kegiatan sosial, serta menjadi siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dalam akademik. Selaras tidak apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru dengan anak-anak kita? Selaras ya. Jadi satu, baik Bapak Ibu Guru maupun anak-anak kita memimpikan bahwa peserta didik menjadi murid atau peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ini tadi apa? Berkarakter. Tolong ditulis Mbak di ya, berkarakter. Kemudian satunya tadi apa? Kreatif, ya, ada kata kreatif, ya. Jadi untuk kalimat rupang yang pertama sudah selaras apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu Guru dengan para siswa, ya. Kemudian kalimat rupang yang kedua, baik. Kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran yang memiliki potensi yang dapat ditumbuh kembangkan. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang memajukan negara. Kita percaya bahwa anak yang memiliki karakter, keunikan, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Sedangkan yang disampaikan oleh anak-anak kita bahwa saya percaya bahwa saya adalah murid yang harus mentaati peraturan, yang berjiwa sosial tinggi dan peduli sesama, menjunjung tinggi nilai moral, etika, serta mengikuti kerja sama tim dengan baik. Selaraskah Bapak Ibu? Ini semua tentang karakter, karakter yang sama apa yang diimpikan oleh anak-anak kita dengan Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah untuk kalimat rupang yang kedua pun juga selaras bahwa memimpikan menjadi anak-anak yang berkarakter, ya, yang berkarakter. Memimpikan anak-anak yang berkarakter. Luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan karakter baik. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid. Kemudian anak-anak kita menyampaikan apa? Di sekolah, guru mengutamakan kualitas mengajar pada siswa. Selaras buatan ibu-ibu, bapak-bapak selaras gak? Ya, tadi yang disampaikan Bu Alia tentang kebutuhan murid, ya ini multi, banyak sekali. Mulai dari pembelajaran, kemudian sarana dan prasarana, kemudian pendidikan, ya, bukan hanya membelajarkan tapi juga mendidik dan membimbing, itu semuanya sudah diakui oleh anak-anak kita. Ya. Alhamdulillah. Lanjut kalimat rupang yang keempat, Mbak. Di sekolah kita sadar betul bahwa 11 budaya semapol yang harus dicapai. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan jalan untuk meraih cita-citanya. Lalu anak-anak kita matur kepada Bapak Ibu semua bahwa
di sekolah sebagai murid saya sadar betul pendidikan adalah sebuah kesempatan yang berharga. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan. Kita warga di sekolah ini yakin dapat meningkatkan potensi siswa. Nah, kita di sekolah ini yakin bahwa untuk ini nanti Bapak Joko Trisula lagi saya ngendikan lagi bahwa untuk mewujudkan cita-cita di sini perlu yang namanya usaha ikhtiar. Nah, ini. Kemudian apa yang disampaikan oleh anak-anak kita murid di sekolah yakin untuk selalu menjaga kebersihan, saling mendukung, mendorong satu sama lain dalam mencapai kesuksesan. Yakin bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengembangan karakter tapi juga sikap yang positif. Ya, oke. Kalimat rumpang yang terakhir. Alhamdulillah. Mana Mbak? Kita dan warga di sekolah paham bahwa zaman selalu berubah dan harus dapat beradaptasi dengan baik. Kita dan warga sekolah paham bahwa tidak mudah untuk mewujudkan keinginan sehingga perlu usaha yang luar biasa. Nah, kita paham bahwa sekolah merupakan tempat untuk penggemblengan dan pengkaderan generasi penerus bangsa. Ini yang dinandikake Bapak Ibu guru semua. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Kita dan warga sekolah paham bahwa setiap siswa memiliki bakat masing-masing. Ada yang lain siswa berikutnya tadi Ivan dirangkum kembali. Ya, oke. Baik, kalimat yang kelima ini pun juga selaras artinya bahwa sekolah merupakan tempat untuk menggembleng, mendidik para siswa kita untuk memiliki karakter, mengembangkan bakat mereka. Baik, dari kelima kalimat rumpang ini tadi, silahkan Mbak Sandra kita kembali ke materi. Bahwa sekolah kita ini memiliki tujuan satu untuk mendidik peserta didik, mewujudkan atau terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian kreatif, berbudaya, dan tadi ya, berakhlak mulia, kreatif, berbudaya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya kurang responnya. Saya kira tiga ya, berakhlak mulia dari yang pertama tadi, kemudian kreatif, karakter yang dimiliki oleh para siswa, berkarakter bahwa Bapak Ibu guru memiliki maksud dan tujuan untuk mencetak peserta didik menjadi berkarakter P5, pelajar Pancasila. Apakah bisa disepakati dari kalimat rumpang tadi yang saya sampaikan bahwa sekolah ingin membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian kreatif, kemudian berbudaya. Kemandiriannya perlu dimunculkan tidak nih Bapak Ibu guru? Karena berbudaya ini tadi sudah input di dalam kemandirian nggih. Jadi bisa kami ulangi kesimpulannya bahwa sekolah kita ingin membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian kreatif, berbudaya. Okay. Baik, berikutnya Dek, bisa disepakati ya kesimpulannya tadi? Ya siap. Nah, mari kita lihat visi SMA Negeri 1 Purwoharjo. Terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan berbudaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata yang diinginkan Bapak Ibu guru sepadan dengan keinginan anak-anak kita. Luar biasa. Monggo, sekarang mari kita kaji apakah visi SMA kita ini sudah selaras dengan P5. Kita sudah selaraskah dengan P5? Berikutnya Mbak. Nah, visi sekolah kita terbentuknya peserta didik
Ya, visi sekolah kita adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan berbudaya. Sementara profil belajar Pancasila mengamanatkan kepada kita bahwa peserta didik harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selaras nggih? Selaras. Lanjut, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Ini masuk dalam budaya. Kita memiliki 11 budaya masuk di dalam sini. Kemudian 11 budaya yang lainnya adalah budaya inovasi. Nah, di dalam budaya inovasi ini masih ada unsur untuk bernalar kritis, kemandirian, dan kreativitas. Luar biasa. Lalu sebutan Pak Alin. Siap. Alhamdulillah. Matur kalian Bapak Kepala Sekolah banyak. Bahwa visi SMA Negeri 1 Purworejo sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita lanjutkan untuk kesimpulan diskusi visi sekolah bahwa satu, visi sekolah kita SMA Negeri 1 Purworejo terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan berbudaya. Yang kedua, visi SMA Negeri 1 Purworejo sudah selaras dengan P5, profil pelajar Pancasila. Ini yang bisa saya simpulkan untuk diskusi visi pada pagi hari ini. Apakah bisa diterima? Mohon maaf Bapak Ibu semua bisa. Nah, saya nyanyi. Enggak, cinta terbaik dari Sandra. Bukan dari Sandra maksudnya. Bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu, meski ku kan bintang di langit. Cintaku yang cinta
perubahan. Tadi ya anak-anak, ketika kita memiliki cinta yang terbaik, kita akan memberikan seluruhnya dengan sepenuh hati. Oke? Kekuatan yang dimiliki oleh sekolah ini sebagai dasar untuk inisiatif perubahan, di mana inisiatif perubahan di sini untuk mewujudkan serta mencerminkan visi sekolah yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan berbicara tentang kekuatan dan kelemahan yang ada di SMA Negeri 1 Pulanharjo. Kita berbicara kekuatan guru dan sekolah, kita berbicara potensi SMA Negeri 1 Pulanharjo. Pak Agus Nyon Sewu mungkin bisa dipaparkan kekuatan guru dan sekolah yang sudah kita miliki itu seperti apa, Pak? Untuk kekuatan guru dan sekolah, ya sarana dan prasarana, ya kita memang tidak boleh terlalu melihat ke atas, karena tadi saya di BK itu belajar dengan Pak John, ojo kulino nonton dulu nggak kejut. Nah, kita ya, yang jelas kita siswa kita sudah tertampung di dalam lokal ruang belajar itu sudah terpenuhi, walaupun masih di lab ya. Itu kemudian sedang diupayakan yang lebih baik, mudah-mudahan kita berdoa bersama untuk bisa lebih baik. Untuk sarana prasarana lokalnya sudah, penerangan artinya di sana di dalam ruangan juga sudah ada penerangan yang cukup, kemudian ada sarana untuk belajar yang cukup. Yang cukup itu misalnya papan tulis, whiteboard dan spidolnya itu kita merasa itu sudah cukup untuk menunjang pembelajaran. Iya, itu cukup, walaupun memang belum ada screen yang touchscreen yang kayak di TV-TV luar negeri, tapi kan kita juga sudah cukup dari sarana dan prasarana itu. Kemudian lingkungannya yang lingkungan yang kondusif untuk belajar, situasi lingkungan yang representatif. Terima kasih Pak Agus. Turun Pak Agus, sekarang kami mau melihat dari sisinya Ibu Aulia, monggo dari sisi ketenagaan. Matur dari sisi tenaga kependidikan ya, mungkin ya. Untuk tenaga kependidikan ini masih bisa mencukupi untuk sejumlah siswa yang telah ada. Dalam artian staf tata usaha di bagian dalam dan bagian luar, baik itu untuk tenaga kebersihan, tenaga keamanan, ini masih mencukupi. Kemudian untuk strata pendidikannya ini minimal SMA ini juga sudah bagus menurut pendataan, karena memang kalau di sekolah itu minimal SMA. Kesemua untuk tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat tersebut. Kita lanjut kepada Bapak Joko Trisula, nyuwun masukannya kekuatan guru dan sekolah kita, Pak. Jadi untuk kekuatan guru dan sekolah kita itu sesuai dengan yang disampaikan Pak Agus, sesuai kriteria minimal D1, D4 itu semuanya telah, mohon maaf, S1 atau D4 semua telah memenuhi kriteria tersebut. Terus kemudian tentang sertifikasi, maksudnya itu telah linear, artinya sesuai. Jadi sesuai, sudah profesional, maksudnya telah sesuai dengan apa yang diampu di sekolahnya. Jadi yang pertama saya sampaikan tadi, untuk kriteria pendidikan sudah semuanya minimal S1 atau D4. Terus kemudian profesional, artinya apa yang diampu itu telah sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Gitu. Jadi kalau bisa simpulkan bahwa untuk tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Pulanharjo sudah profesional, begitu ya Pak?
Tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Purworejo sudah profesional. Berikutnya kami mohon masukannya dari Bu Niken selaku Wakil Humas untuk kekuatan yang ada, kekuatan guru dan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya Bu Wahyu. Izin untuk menyampaikan jawaban saya terkait pertanyaan dari panjenengan. Dari kekuatan guru dan sekolah, mungkin akan lebih tepat ketika saya berbicara seputar lingkup komunikasi dan kekeluargaan. Untuk dua hal tersebut di SMA Negeri 1 Purworejo, baik dalam hal komunikasi dan kekeluargaan, saya rasa juga sangat solid serta kerjasama dengan pihak luar demi kemajuan sekolah kita berjalan dengan baik. Terima kasih. Izin menyimpulkan bahwa untuk dari bidang dari hubungan internal dan hubungan eksternal SMA Negeri 1 Purworejo sudah bagus nih. Hubungan internal dan eksternal SMA Negeri 1 Purworejo bagus. Sekarang kami melihat dari Bapak Ibu guru bagaimana kekuatan guru dan sekolah kita. Monggo Bu Eni. Terima kasih. Apa ya menurut ya, yang jelas kami para guru mau bekerja sama dan mau berbagi ilmu untuk atau demi kemajuan SMA kita. Jadi berbagi dan bekerjasama itu yang penting, dan sekarang sudah punya komunitas praktisi, yaitu mungkin nanti bisa dioptimalkan. Selain itu juga kita punya MTS, itu juga sangat membantu dalam pembelajaran utama di sekolah kita demi pelayanan kita terhadap anak didik kita. Izin menyimpulkan Bu Eni bahwa guru kita memiliki jiwa berbagi, solid deh, kolaborasinya bagus gitu nggak? Kolaborasinya bagus, memiliki kolaborasi yang bagus, memiliki jiwa berbagi, Monggo nyun sewu Pak Joko. Kekuatan guru dan sekolah kita, Pak. Untuk kekuatan guru sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi secara administrasi itu kita sudah memenuhi profesional, tapi secara kualitas ya insya Allah sebagian besar sudah. Dan untuk sekolah memang seperti yang dikatakan Pak tadi, ini masih ada 6 kelas yang karena mungkin dia biasa dengan duduk. Jadi siswa juga koordinator, alhamdulillah SMA kelas sudah ada yang duduk, ada yang dorong-dorong. Tapi sudah masuk ke dalam, insya Allah luar biasa. Bahkan setiap yang masuk ke SMA kelas pertama yang digabung itu lapangan, keringgangan dan sebagainya, termasuk keramahan dan semuanya. Dan itu menjadi kekuatan untuk. Kita lanjut untuk potensi siswa SMA Negeri 1 Purworejo. Sekarang kalian harus bisa menilai diri Anda sendiri dan teman-teman Anda. Tiba. Potensi siswa SMA Negeri 1 Purworejo secara keseluruhan itu seperti apa? Menurut pandangan kamu? Menurut pandangan saya, potensi siswa di SMA Negeri 1 Purworejo itu baik karena banyak yang bisa mengikuti lomba, terus menang dapat juara. Hubungannya dengan sesama siswa seperti apa, kemudian ketika pembelajaran di kelas seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Banyak siswa di SMA Negeri 1 Purworejo yang selalu aktif di kelas, aktif bertanya pada guru saat pembelajaran dimulai. Terus juga banyak yang ramah dengan satu sama lain sehingga bisa berteman dengan baik. Baik, kalau boleh menyimpulkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Purworejo ini adalah berkembangnya karakter yang mana telah disediakan
kreatif, inovatif. Nah, di lomba yang diikuti oleh siswa-siswa yang lain sudah mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Potensi siswa SMA Negeri 1 Pranharjo. Oke, terima kasih. Balik singkat dulu lagi dari teknik sekarang untuk yang potensi siswa dari sisi bagian kesiswaan. Siswa di SMA Negeri 1 Pranharjo itu adalah siswa yang tadi sudah disebutkan, yaitu kreatif. Kreatifnya dari banyak sisi bisa disimpulkan masing-masing. Kemudian siswanya mandiri, karena memang ketika mereka hanya diberikan satu stimulus, mereka dapat mengembangkannya sendiri. Kemudian nantinya mereka dapat menginspirasi bagi siswa-siswi yang lain. Tapi memang untuk ini harus dikembangkan. Yang salah satunya di sekolah itu ada 11 budaya SMAPOL. Itu untuk pengembangan potensi siswa, yang mana di 11 budaya itu sudah mencakup keseluruhan yang memang bisa dikembangkan dari sisi siswa. Atas turun Bu Aulia, berarti bisa saya simpulkan izin bahwa siswa SMA Negeri 1 Pranharjo yaitu siswa yang kreatif, mandiri, penginspirasi bagi teman yang lain. Begitu Bu? Siap. Kita akan menyimpulkan dari kekuatan yang ada di SMA Negeri 1 Pranharjo, baik dari posisi guru, sekolah maupun siswa. Misalkan kolaborasi guru atau kolaborasi antar guru untuk meningkatkan kolaborasi antar guru untuk mengembangkan potensi siswa guna mewujudkan visi sekolah. Apakah bisa disepakati perubahan yang akan kita lakukan, terutama nanti diri saya akan berusaha untuk menjalin kolaborasi antar guru untuk mengembangkan potensi siswa guna mewujudkan visi sekolah. Bisa disepakati Bapak Ibu guru? Bisa. Anak-anak? Bisa ditulis Pak? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya tanpa terasa. Materi yang kedua tentang prakarsa perubahan sudah bisa kita lewati bersama. Dilanjut Mbak Sandra, monggo. Kesimpulan sudah kita sepakati tadi bahwa inisiatif perubahan kita ingin berubah kemudian berdasarkan potensi yang dimiliki baik oleh siswa, guru maupun sekolah, maka SMA Negeri 1 Pranharjo insya Allah akan menjadi sekolah yang diperhitungkan di Kabupaten Klaten. Amin. Tingkat provinsi terutama di tingkat provinsi. Saya masih teringat anak saya begini. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Sudarto selaku pengajar praktek yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hadir di dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan serta siswa-siswi yang saya banggakan. Mohon izin sebelum menutup sekiranya Bapak Sudarto berkenan memberikan sesuatu kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Luar biasa sekali Bu Wahyu ya. Saya melihat beberapa hal yang ternyata di SMA POL ini sangat luar biasa. Bagi saya pribadi, potensi-potensi yang di dalam ternyata sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Bahkan menurut saya unik, SMA POL itu kalau jadi tanah jiwa memang cocok Bu Pak, karena masih luas lahannya. Dengan pandang SMA di Pulau Pak ada ngomongin tentang mundi pun POL, tapi nggak bisa dikembangkan untuk aja biasa. Paling-paling cuma nambah tanaman-tanaman di tengah saja. Saya melihat beberapa hal potensi siswa yang sangat luar biasa, ternyata yang bisa sampai proposal tingkat provinsi Pak Jokowi nasional, luar biasa ada semuanya ya. Kita kembangkan dan nanti yang bisa menjadikan output dan outcome nanti yang bisa membangun Indonesia ke depan.
seperti yang disampaikan tadi untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Memang yang dinamakan guru penggerak atau calon guru penggerak rumah ini, nanti kalau di SMA Pol ada, misalnya ada beberapa teman, nanti bapak kepala sekolah lebih gampang, lebih mudah mengaturnya gitu, karena mereka sudah tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk kita semuanya demi kemajuan SMA 1 Pulau Harjo yang kita banggakan dan kita harapkan ke depan. Saya tadi sudah membaca di sekolah yang sangat luar biasa yang terbentuk pendidik yang berakhlak mulia, kreatif dan budaya. Bahkan ada sampai lemas 11 budaya terangkat di sini ya. Itu kemajuan sekolah kita. Demi nantinya anak-anak kita, karena kita sebagai guru adalah seperti falsafah Ki Hajar Dewantoro ya, filosofinya sampai dengan ekstrem itu nanti ditampilkan pada saat lokam yang terakhir Pak 7. Biasanya nanti tepatnya di Geraha Bung Karno ya, di PK ini ya, yang di Bypass itu. Nanti monggo kalau memang nanti luar biasa, nanti kita berusaha bersama-sama supaya apa yang kita cita-citakan untuk bersama SMA Pol nanti dapat terwujud, tercapai dan menjadi kebanggaan sekolah yang hebat dan luar biasa. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darko. Sebelum kami mengakhiri, saya selaku CGP yang mengadakan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan SMA Negeri 1 Kulon Harjo Rabu 12 Juli 2023. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap saya yang tidak berkesan kepada Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya. Di akhir penutup, izinkan saya berpantun seperti Bapak Kepala Sekolah juga dengan Pak Abe. Pasangan guru namanya murid, saling sayang dan kolaboratif pastinya. Cukup sekian diskusi dari saya. Moga mendapat kesan yang positif. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jam lebih ya kita bersama melewati kegiatan bersama pada pagi hari ini dalam diskusi yang cukup menyenangkan dan tentunya pasti akan sangat membawa pengaruh positif kepada kita semua, baik kami, para guru, juga anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang kebetulan terpilih untuk mewakili 1060 lebih siswa-siswi yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan secara bersama-sama pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan juga akhirnya akan menjadi kemudahan dalam melangkah ke depan untuk membawa kemajuan bagi SMA Negeri 1 Kulon Harjo yang kita cintai dan kita banggakan ini. Para Bapak dan Ibu sekalian, serta anakku, demikian tadi kegiatan kita telah kita lewati secara bersama-sama, dan marilah di penghujung acara kita tutup secara bersama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.